Kalian pikir aku beruntung dinikahi putra mahkota konglomerat? Salah besar. Di depan kamera, aku memang nyonya besar. Tapi begitu pintu rumah ditutup, perhiasanku dicopot, dan aku dipaksa menjadi pembantu. Inilah kenyataan pahit di balik pernikahanku. Oke, sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Dan kalian tidak ketinggalan cerita viral selanjutnya. Tulis di kolom komentar. Dari daerah mana kalian menonton? Namaku Laras. Aku hanya seorang gadis yang tumbuh di antara aroma tanah basah dan hamparan sawah hijau di pelosok desa. Hidupku sederhana, sangat sederhana. Bagiku, bisa makan 3 kali sehari bersama ibu sudah lebih dari cukup. Aku tidak pernah bermimpi tentang pangeran berkuda putih, apalagi rumah megah yang pagarnya saja lebih tinggi dari atap rumahku di kampung. Sampai akhirnya, aku bertemu dengan Arka. Laki-laki itu datang dengan kesopanan yang luar biasa. Dia tidak terlihat seperti orang kaya yang sering aku tonton di televisi. Tutur katanya lembut, tatapan matanya teduh, dan dia tampak sangat tulus mencintaiku. Saat dia memintaku menjadi istrinya, aku merasa dunia sedang memberikan keajaiban padaku. Ibu menangis haru. Tetangga berbisik iri. Katanya, Laras si anak yatim telah mendapatkan durian runtuh. Aku akan dibawa ke kota besar, tinggal di rumah mewah, dan menjadi nyonya besar. Hari pernikahan kami terasa begitu sempurna. Arka menggenggam tanganku erat, seolah dia tidak akan pernah melepaskanku. Aku menatap matanya, dan aku percaya bahwa di balik gerbang emas rumahnya nanti, aku akan menemukan kebahagiaan yang abadi. Namun, ada satu hal yang luput dari perhatianku saat itu. Di tengah pesta yang megah, di antara ribuan bunga mawar yang harum, aku sempat menangkap tatapan mata ibu mertuaku. Tatapan yang tidak hangat, tatapan yang tidak menyambut. Matanya seolah sedang menilai seberapa murah harga baju pengantin yang aku kenakan. Saat itu, aku hanya mencoba berpikiran positif. Mungkin beliau hanya lelah karena acara yang panjang. Aku tidak tahu bahwa langkah kakiku masuk ke dalam mobil pengantin hari itu bukanlah awal dari sebuah dongeng, melainkan awal dari sebuah penyamaran panjang, di mana statusku sebagai istri hanyalah sebuah label di atas kertas. Sementara kenyataannya, aku sedang melangkah masuk ke dalam sebuah penjara indah yang akan menguras air mataku habis tanpa sisa. Itulah yang kurasakan saat pertama kali kakiku melangkah melewati ambang pintu rumah besar itu. Aroma pengharum ruangan yang mahal dan lantai marmer yang berkilau bukannya membuatku nyaman, justru membuatku merasa kerdil. Arka masih menggandeng tanganku, tapi aku bisa merasakan genggamannya mulai melonggar saat sosok ibu mertuaku berdiri, tegak di tengah ruang tamu, yang luasnya hampir sama dengan rumahku di desa. Beliau tidak mengucapkan selamat datang, tidak ada pelukan hangat, atau sekadar senyum tipis untuk menyambut menantu barunya. Beliau hanya berdiri di sana, dengan tangan bersedekap, memerhatikan ujung sandalku yang sedikit kotor karena embun pagi. Arka mencoba mencairkan suasana, tapi suara suamiku itu seolah tenggelam dalam keheningan rumah yang terasa dingin ini. Malam itu juga, Arka pamit ke ruang kerjanya karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditunda. Tinggallah aku sendirian, berdiri mematung di tengah kemewahan yang terasa asing. Ibu mertuaku mendekat, langkah kakinya tidak terdengar di atas karpet tebal itu. Tapi auranya terasa sangat menekan. Dia tidak bicara banyak, hanya menyerahkan sebuah bungkusan besar berisi seragam berwarna abu-abu kusam ke tanganku. Aku sempat bingung untuk apa baju ini. Namun, kalimat singkatnya sebelum dia pergi ke lantai atas membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Beliau bilang, "Di rumah ini tidak ada tempat untuk orang yang hanya mau duduk berpangku tangan." Statusku sebagai istri Arka
tidak otomatis membuatku setara dengan mereka. Malam yang seharusnya menjadi malam pertama yang indah, justru kuhabiskan dengan duduk di tepi tempat tidur yang sangat empuk. Namun hatiku terasa sangat keras menghantam kenyataan. Aku melihat bayanganku di cermin besar, mengenakan perhiasan yang masih menempel, namun di sampingku sudah ada tumpukan kain pel dan cairan pembersih lantai. Ternyata Arka tidak membawaku ke sini untuk menjadi ratu di hatinya. Aku mulai menyadari bahwa gerbang emas yang kulihat dari luar sebenarnya adalah jeruji yang sangat kokoh. Aku baru saja masuk ke dalam sebuah sandiwara besar, di mana aku dipaksa memainkan peran yang tidak pernah aku setujui sebelumnya. Peran yang tidak pernah aku setujui sebelumnya itu dimulai tepat saat jam dinding besar di lorong rumah berdentang 5 kali. Belum sempat aku memejamkan mata untuk beristirahat, pintu kamarku diketuk dengan sangat keras, seolah ada keadaan darurat yang sedang terjadi. Saat aku membuka pintu, ibu mertuaku sudah berdiri di sana dengan tatapan tajam, sambil menunjuk ke arah dapur kotor yang letaknya jauh di bagian belakang rumah. Beliau memintaku menyiapkan sarapan untuk seluruh anggota keluarga, juga untuk para penjaga gerbang dan tukang kebun. Aku sempat mencari-cari di mana para asisten rumah tangga yang kemarin aku lihat. Namun ibu mertuaku hanya mendengus sinis. Beliau bilang, mulai hari ini, semua pekerjaan rumah adalah tanggung jawabku. Karena beliau sudah merumahkan semua pelayan, agar aku bisa belajar caranya berbakti. Tanganku yang biasanya terbiasa memegang cangkul di sawah, kini harus bergelut dengan kompor canggih dan berbagai peralatan masak yang harganya mungkin setara dengan tabungan seumur hidupku. Arka lewat di depanku saat aku sedang berlutut menyikat lantai dapur, namun dia hanya melirik sekilas, lalu memalingkan wajahnya ke arah ponsel. Tidak ada pembelaan, tidak ada kata semangat, bahkan dia seolah tidak mengenalku sebagai istrinya saat berada di bawah pengawasan ibunya. Puncaknya terjadi siang itu, saat teman-teman sosialita ibu mertuaku datang berkunjung untuk melihat menantu baru keluarga konglomerat ini. Aku dipaksa memakai seragam abu-abu kusam yang diberikan semalam, lalu diminta mengantarkan teh dan camilan ke ruang tamu. Aku bisa mendengar tawa mereka dari kejauhan, memuji betapa bersihnya rumah ini sekarang sejak ada pelayan baru yang rajin. Jantungku terasa diremas saat ibu mertuaku memperkenalkanku kepada teman-temannya, bukan sebagai istri Arka. Beliau menyebutku sebagai gadis desa yang dibawa ke rumah ini untuk dibina karena kasihan melihat kemiskinanku. Aku berdiri, mematung memegang nampan perak, sementara mereka menatapku dengan tatapan merendahkan, seolah aku hanyalah debu yang tidak sengaja menempel di sofa mahal mereka. Air mataku hampir jatuh, tapi aku sekuat tenaga menahannya agar tidak tumpah di depan mereka semua. Aku baru sadar bahwa di rumah ini harga diriku sedang diinjak-injak secara perlahan namun pasti. Dan yang paling menyakitkan adalah melihat Arka, suamiku sendiri, ikut tertawa di pojok ruangan tanpa sedikit pun berniat meluruskan kebohongan ibunya. Arka justru berjalan mendekat dan memberikan gelas kosongnya padaku untuk diisi ulang. Hari itu aku belajar bahwa pengkhianatan paling menyakitkan bukan datang dari musuh, melainkan dari orang yang paling kita percayai. Aku kembali ke dapur dengan kaki yang gemetar, menyadari bahwa suamiku telah memilih untuk menjadi penonton dalam penderitaanku. Ketegangan mencapai puncaknya malam ini saat ayah mertuaku, sang pemilik kekuasaan di rumah ini, mengadakan jamuan makan malam besar untuk merayakan kontrak bisnis baru. Semua orang mengenakan pakaian terbaik mereka, emas dan berlian, berkilauan di bawah lampu kristal yang megah. Aku sudah bersiap dengan kebaya sederhana yang kupunya, berharap setidaknya kali ini aku diizinkan bersanding di samping Arka. Namun harapan itu hancur berantakan saat ibu mertuaku datang dan memberikan selembar celemek plastik berwarna hitam padaku. Beliau berkata dengan suara yang sangat pelan namun tajam bahwa tempatku bukan di meja makan,
melainkan di dapur untuk memastikan piring-piring kotor tidak menumpuk. Aku dilarang memperlihatkan wajahku di ruang utama karena kehadiranku dianggap bisa merusak reputasi keluarga di depan kolega internasional mereka. Sepanjang malam, aku mendengar suara denting sendok dan tawa riang dari ruang makan. Sementara aku berdiri sendirian di depan wastafel besar, mencuci tumpukan piring yang tak kunjung habis. Saat aku mencoba mengintip dari balik celah pintu, aku melihat seorang wanita cantik dari kalangan mereka duduk di kursi yang seharusnya milikku, tepat di sebelah Arka. Mereka berbincang dengan sangat akrab, seolah aku memang tidak pernah ada dalam kehidupan Arka. Kejadian yang paling membahayakan harga diriku terjadi saat salah satu tamu masuk ke dapur untuk membuang sisa makanan dan tanpa sengaja menumpahkan kuah panas ke tangan-tanganku. Bukannya meminta maaf, dia justru membentakku karena dianggap menghalangi jalannya. Dan ibu mertuaku yang melihat itu malah menyalahkanku di depan tamu tersebut. Beliau mengancam akan mengusirku malam itu juga ke jalanan jika aku berani mengeluarkan suara atau menangis. Aku berdiri membeku di dapur yang dingin, menatap tanganku yang memerah, menyadari bahwa aku bukan lagi manusia di mata mereka. Aku hanyalah properti yang bisa mereka gunakan dan buang kapan saja mereka mau. Di tengah kehampaan itu, sebuah tekad mulai tumbuh di hatiku, bahwa aku tidak bisa terus membiarkan mereka menggilas jiwaku seperti ini. Menjadi sebuah janji yang kuucapkan pada bayanganku sendiri di air cucian piring yang keruh. Aku mengusap air mataku dengan kasar, mengabaikan rasa perih di tanganku yang memerah akibat tumpahan kuah panas tadi. Malam itu, saat seluruh rumah sudah terlelap dalam kemewahan mereka, aku duduk di pojok dapur kotor sambil menuliskan sesuatu di secarik kertas kecil yang kutemukan di tempat sampah. Aku menetapkan sebuah tujuan besar, yaitu aku harus memiliki tabungan sendiri dan membuktikan bahwa kecerdasanku tidak serendah kasta yang mereka sematkan padaku. Aku tahu, ibu mertuaku sengaja memutus aksesku dari dunia luar dan tidak memberiku uang sepeser pun agar aku bergantung sepenuhnya pada belas kasihan mereka. Namun, beliau lupa bahwa aku adalah anak desa yang terbiasa bertahan hidup di tengah kerasnya alam dengan cara apapun. Rencana pertamaku adalah memanfaatkan keahlian memasakku untuk menghasilkan uang secara diam-diam melalui aplikasi pesan antar tanpa sepengetahuan penghuni rumah ini. Setiap pagi, sebelum ibu mertuaku bangun, aku memasak porsi lebih dari bahan makanan yang tersedia di kulkas besar mereka untuk kujual sebagai nasi kotak sederhana. Aku harus bergerak sangat cepat, sangat sunyi, dan memastikan tidak ada aroma bumbu yang tercium sampai ke lantai atas yang bisa memicu kecurigaan. Rintangan pertama muncul saat Arka tiba-tiba masuk ke dapur saat aku sedang membungkus pesanan pertama yang akan diambil oleh kurir di gerbang belakang. Jantungku berdegup sangat kencang, seolah mau melompat keluar, sementara tanganku gemetar hebat, mencoba menyembunyikan kotak-kotak makanan itu di bawah meja. Arka menatapku dengan kening berkerut, memerhatikan gerak-geriku yang tidak biasa, dan suasana seketika menjadi sangat mencekam karena keheningan yang panjang. Beruntung, perhatian Arka teralih oleh panggilan telepon dari kantornya, sehingga dia berlalu begitu saja tanpa bertanya lebih lanjut tentang apa yang sedang aku kerjakan. Aku mengembuskan napas lega. Namun aku sadar bahwa ini hanyalah awal dari permainan kucing dan tikus yang sangat berbahaya. Jika aku ketahuan sedikit saja, bukan hanya usahaku yang hancur, tapi harga diriku akan semakin habis diinjak oleh mereka yang menganggapku tidak berguna. Ketakutan itu benar-benar menyelimuti setiap langkahku. Namun keinginan untuk mandiri jauh lebih besar daripada rasa takutku pada ancaman ibu mertua. Setiap harinya, aku harus bangun 2 jam lebih awal dari biasanya, bekerja dalam kegelapan dapur agar cahaya lampu tidak menarik perhatian siapapun yang melintas. Uang
Hasil jualan nasi kotaku mulai terkumpul sedikit demi sedikit di dalam sebuah kaleng bekas yang kusembunyikan di sela-sela plafon gudang belakang. Aku merasa sedikit bernapas. Setidaknya aku punya simpanan jika suatu saat nanti aku benar-benar didepak dari rumah ini tanpa membawa apapun. Namun, ibu mertuaku ternyata jauh lebih teliti daripada yang kubayangkan. Dan beliau mulai menyadari ada yang tidak beres dengan stok bahan makanan di dapur yang cepat sekali habis. Suatu sore, saat aku sedang bersiap mencuci tumpukan baju yang tingginya hampir setinggi pinggangku, ibu mertuaku datang membawa sebuah buku catatan besar. Beliau melemparkan buku itu ke atas meja makan dengan suara keras yang menggema ke seluruh ruangan. Sambil menatapku dengan mata yang penuh selidik dan kebencian, beliau menuduhku sebagai pencuri di rumah ini. Menuduhku mengambil bahan-bahan makanan mewah mereka untuk dijual kembali ke pasar loak. Tuduhan itu sangat menyakitkan, apalagi saat beliau mulai memeriksa seluruh sudut kamarku dengan kasar, membuang semua barang pribadiku ke lantai demi mencari bukti. Hatiku berdegup kencang memikirkan kaleng tabunganku yang kusimpan di gudang. Berdoa dalam hati agar beliau tidak sampai memeriksanya ke sana. Aku hanya bisa tertunduk diam, menerima segala caci maki yang dibisikkan dengan nada rendah namun mematikan. Karena membela diri hanya akan membuat keadaanku semakin sulit. Rintangan semakin berat ketika ibu mertuaku akhirnya memutuskan untuk memasang kamera pengawas di setiap sudut dapur dan area belakang rumah. Beliau tersenyum sinis padaku, seolah sedang memberitahu bahwa ruang gerakku kini sudah benar-benar tertutup rapat dan aku tidak akan bisa lagi bergerak tanpa seizinnya. Kini, impianku untuk mandiri seolah menemui jalan buntu, dan aku merasa terjebak dalam sebuah kotak kaca yang semakin hari semakin sesak untuk kuhirup udaranya. Apalagi sekarang setiap gerak-gerikku diawasi oleh lensa kamera yang dingin itu. Kamera pengawas itu seolah menjadi mata ibu mertuaku yang tidak pernah berkedip, membuatku tidak berani lagi menyentuh bumbu dapur selain untuk kebutuhan makan mereka. Tabunganku di plafon gudang masih aman, namun aku tidak punya lagi jalan untuk menambahnya. Sementara suasana di dalam rumah semakin terasa mencekam bagi jiwaku. Kekecewaanku semakin dalam saat aku mencoba mengadu pada Arka di tengah malam, berharap dia bisa memberikan sedikit saja perlindungan atau setidaknya ruang untukku bernapas. Namun, suamiku itu justru terlihat semakin asing. Wajahnya tampak lelah dan penuh beban, seolah kehadiranku adalah masalah tambahan dalam hidupnya yang sudah sempurna. Dia justru memintaku untuk lebih bersabar dan mengikuti semua kemauan ibunya, tanpa menyadari bahwa kesabaranku sudah mulai mencapai batas puncaknya. Bisikan-bisikan jahat ibu mertuaku mulai meracuni pikiran Arka, menghasutnya dengan cerita-cerita palsu tentang bagaimana aku menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan saat dia bekerja. Aku bisa melihat perubahan cara Arka menatapku. Tidak ada lagi binar cinta yang dulu kulihat di desa. Yang ada hanyalah tatapan penuh curiga dan rasa malu. Dia mulai jarang pulang ke rumah. Dan ketika pulang pun, dia lebih memilih tidur di sofa ruang kerja daripada harus berbagi kamar denganku. Keadaan menjadi benar-benar buruk ketika ibu mertuaku mengundang kembali wanita cantik yang pernah kulihat di jamuan makan malam itu untuk sering berkunjung ke rumah. Mereka sengaja makan siang di taman belakang, tepat di depan mataku yang sedang berlutut, membersihkan rumput liar di bawah terik matahari yang menyengat. Wanita itu tertawa dengan sangat anggun, sementara ibu mertuaku berulang kali membandingkan betapa pantasnya dia menjadi bagian dari keluarga ini dibandingkan dengan diriku. Puncak dari rasa sakit ini adalah ketika aku menemukan sebuah surat perjanjian cerai yang sudah ditandatangani oleh Arka di atas meja rias kamarku tanpa penjelasan apapun. Dunia seolah runtuh seketika. Kakiku terasa lemas hingga aku terduduk di lantai yang dingin sambil menggenggam kertas terkutuk itu
dengan tangan gemetar. Ternyata, pengabdianku selama ini, semua keringat yang kucucurkan untuk melayani mereka, sama sekali tidak memiliki arti di hadapan kasta dan gengsi mereka yang selangit. Terutama saat aku melihat tanda tangan Arka yang tertera jelas di atas kertas putih itu. Aku merasa seperti sampah yang habis manis sepah dibuang, hanya karena aku tidak memiliki gelar atau harta yang bisa mereka pamerkan ke kolega bisnis mereka. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi kertas yang kini terasa sangat berat di tanganku. Sementara di luar kamar saap-saup, terdengar suara tawa. Ibu mertua yang sedang merayakan kemenangan kecilnya, seolah belum puas menghancurkanku. Ibu mertua masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk pintu dan langsung menyambar semua kotak makan plastik yang selama ini kupakai untuk berjualan secara sembunyi-sembunyi. Beliau menyeretku ke halaman belakang. Lalu di depan mata Arka yang baru saja pulang, beliau membuang semua peralatan masak kesayanganku itu ke dalam bak sampah besar. Aku hanya bisa berdiri mematung dengan dada yang sesak. Sementara Arka hanya memalingkan wajah seolah dia tidak tega, namun tidak punya keberanian untuk menghentikan ibunya. Penyiksaan mental itu berlanjut saat ibu mertua melemparkan dompetku yang kosong ke tanah dan memintaku untuk segera pergi meninggalkan rumah. Jika aku masih punya harga diri, beliau bilang, aku hanya menjadi benalu yang mempermalukan nama besar keluarga mereka. Dan kepergianku adalah hadiah terbaik untuk kebahagiaan putra tunggalnya. Aku menatap Arka, berharap dia akan menarik tanganku atau setidaknya memintaku tinggal. Namun dia justru melangkah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, seolah ikut merasakan perih yang sedang main kabik-kabik seluruh keberanian yang tersisa di dalam hatiku. Aku dipaksa keluar dari gerbang emas itu hanya dengan pakaian yang melekat di badan dan kaleng tabungan kecil yang sempat kuselamatkan dari plafon gudang. Tidak ada kendaraan yang menjemput, tidak ada tempat untuk berteduh, dan aku berdiri sendirian di bawah lampu jalanan yang rimang-rimang sambil menatap rumah megah yang kini terasa seperti neraka. Pilihan terakhirku kini hanyalah dua, menyerah pada nasib dan pulang ke desa dengan membawa rasa malu yang luar biasa, atau menggunakan sisa tenaga ini untuk bangkit. Aku memeluk kaleng tabunganku erat-erat, menyadari bahwa mulai detik ini, aku tidak lagi memiliki siapapun untuk bersandar, kecuali diriku sendiri. Di tengah dinginnya malam yang menusuk tulang, aku bersumpah bahwa suatu hari nanti, aku akan kembali bukan sebagai orang yang bisa mereka injak-injak lagi. Namun kenyataan saat ini, jauh lebih pahit dari sekadar kata-kata sumpah yang kuucapkan di bawah guyuran hujan deras. Aku berdiri di trotoar yang sepi, menatap ke arah kanan jalan yang menuju stasiun untuk pulang ke desa, atau ke arah kiri, menuju pusat kota yang asing dan penuh ketidakpastian. Jika aku pulang ke desa, aku akan selamat, tapi aku akan membawa luka dan malu yang akan menghantui ibu seumur hidupnya karena melihat anaknya gagal. Bayangan wajah ibu mertuaku yang tersenyum menang saat mengusirku terus berputar di kepalaku, seolah mengejek bahwa aku memang hanya seorang pecundang kasta rendah. Pilihan terakhirku kini benar-benar terasa sangat berat, karena aku harus memutuskan apakah aku akan menyerah pada keadaan atau mempertaruhkan sisa hidupku di kota ini. Aku merogoh saku bajuku, mengeluarkan sisa uang dari kaleng tabungan yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar kos yang layak untuk 1 bulan. Hatiku bimbang. Rasa takut akan hari esok mulai merayap pelan, membisikkan bahwa aku tidak akan sanggup bertahan sendirian tanpa perlindungan siapapun. Tapi kemudian, aku teringat pada semua hinaan yang mereka berikan, pada celemek plastik hitam yang mereka paksakan padaku, dan pada pintu rumah yang ditutup rapat oleh Arka di depan mukaku. Rasa sakit itu tiba-tiba berubah menjadi bahan bakar yang membakar habis rasa takutku, mengubah keputusasaan menjadi sebuah keberanian
yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku membalikan badan, memunggungi arah jalan menuju stasiun, dan mulai melangkahkan kaki menuju jantung kota dengan kepala tegak. Meski sekujur tubuhku basah kuyup, aku memilih untuk menghilang, memutus semua komunikasi dengan keluarga Arka, dan membiarkan mereka mengira bahwa aku sudah hancur lebur ditelan kerasnya dunia. Malam itu, di bawah emperan toko yang sudah tutup, aku meringkuk memeluk lututku sambil merencanakan langkah pertama untuk merebut kembali hidupku yang sempat dicuri. Aku tahu perjalananku akan sangat panjang, penuh rintangan yang mungkin lebih berat dari sekadar menyikat lantai marmer rumah mewah mereka. Namun, satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menangis karena cinta yang salah alamat. Karena mulai besok, aku akan berjuang demi laras yang baru, dan janji itu bukan sekadar bualan yang hilang bersama uap dingin di emperan toko tempatku berteduh semalam. Pagi-pagi sekali, saat kota mulai menggeliat, aku menggunakan sisa uang terakhirku untuk menyewa sebuah kamar petak yang sangat kecil di gang sempit. Kamar itu pengap, dindingnya kusam, dan tentu saja tidak ada lantai marmer yang berkilau. Namun disinilah aku merasa benar-benar merdeka untuk pertama kalinya. Benda pertama yang aku beli dengan uang tabungan daruratku bukanlah pakaian bagus atau makanan mewah, melainkan sebuah panci kecil dan beberapa bumbu dapur di pasar tradisional. Aku mulai memasak nasi uduk dengan resep rahasia dari ibu di desa, lalu membungkusnya kesil-kesil dengan daun pisang yang harumnya membangkitkan semangatku. Aku berjalan dari satu proyek bangunan ke proyek lainnya, menawarkan sarapan murah meriah kepada para pekerja yang nasibnya mungkin tidak jauh berbeda denganku. Ternyata, rasa lapar tidak mengenal kasta, dan masakan yang dulu dihina oleh ibu mertuaku sebagai makanan kampungan justru ludes terjual dalam waktu kurang dari 1 jam. Aku pulang dengan tangan yang lelah, namun hati yang penuh syukur, menghitung setiap lembar uang ribuan yang terasa jauh lebih berharga daripada cek 1 miliar rupiah sekalipun. Setiap butir keringat yang jatuh ke dahi bukan lagi karena paksaan untuk melayani orang sombong, melainkan karena aku sedang membangun pondasi masa depanku sendiri. Namun, hidup di jalanan tidak semudah yang kubayangkan, karena rintangan demi rintangan terus berdatangan untuk menguji seberapa kuat mental yang aku miliki. Pernah suatu hari, seluruh daganganku tumpah karena tersenggol kerumunan, membuatku terduduk lemas di trotoar, sambil melihat modal terakhirku mengalir sosial di aspal yang panas. Aku hampir saja menyerah dan ingin berteriak menyalahkan takdir. Namun, bayangan wajah ibu mertuaku yang meremehkan tiba-tiba muncul di benakku dan memaksaku untuk kembali berdiri. Aku mengumpulkan sisa-sisa semangat yang tersisa, membersihkan nampan kayu milikku, dan berjanji bahwa kegagalan kecil ini tidak akan menghentikan langkahku. Aku mulai belajar cara memasarkan masakanku melalui media sosial dengan ponsel jadul yang layarnya sudah retak di sana-sini. Siapa sangka, unggahan sederhanaku tentang perjuangan seorang istri yang terusir justru mulai menarik perhatian orang banyak. Dan perlahan-lahan, pesanan mulai datang dari tempat yang tidak pernah kuduga sebelumnya. Bahkan, hingga ke kantor-kantor besar di pusat kota yang dulu hanya bisa kupandangi dari jauh. Dari satu panci kecil, usahaku berkembang menjadi 5 panci besar, lalu berubah menjadi sebuah catering rumahan yang kewalahan menerima pesanan setiap harinya. Orang-orang menyukai masakanku bukan hanya karena rasanya yang otentik, tapi karena mereka melihat ada ketulusan dan perjuangan di setiap bumbu yang kuracik dengan tangan sendiri. Namaku perlahan mulai dikenal sebagai pengusaha kuliner yang sedang naik daun. Meski aku tetap memilih untuk tetap berada di balik layar dan menggunakan nama samaran, aku tidak ingin keluarga Arka menemukanku terlalu cepat. Setidaknya, tidak sebelum aku benar-benar berdiri di atas kakiku sendiri dengan sangat kokoh. Tabungan dalam kaleng bekas itu
kini sudah berganti menjadi saldo di bank yang terus bertambah, memungkinkan aku untuk menyewa tempat yang lebih layak dan mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga di sekitarku. Namun, di tengah keberhasilanku, kabar tentang keruntuhan keluarga besar Arka mulai sampai ke telingaku melalui berita bisnis dan obrolan para pelanggan. Kabarnya, perusahaan mereka sedang dihantam krisis besar karena gaya hidup mewah yang tidak terkendali dan kebijakan ayah mertuaku yang terlalu sombong dalam berbisnis. Arka, suamiku yang dulu tidak berdaya melindungiku, kini dikabarkan harus bekerja siang malam hanya untuk menutupi hutang keluarga yang menumpuk akibat kegagalan investasi ibunya. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dalam hatiku. Bukan rasa senang melihat mereka menderita, melainkan rasa iba yang masih tersisa meski mereka telah menghancurkanku sedalam itu. Aku melihat foto ibu mertuaku di sebuah artikel koran. Wajahnya tampak jauh lebih tua dan tidak lagi memiliki binar keangkuhan yang dulu selalu membuatku merasa kerdil. Ternyata, tanpa dukungan harta yang selama ini mereka dewakan, mereka hanyalah manusia biasa yang rapuh dan ketakutan saat menghadapi kesulitan hidup yang sebenarnya puncaknya adalah ketika sebuah perusahaan besar memesan catering eksklusif untuk sebuah acara penutupan kantor yang kabarnya akan segera disita oleh bank. Aku tertegun saat melihat alamat pengirimannya, karena alamat itu adalah gedung milik keluarga Arka yang dulu pernah menjadi kebanggaan mereka semua. Jantungku berdegup kencang, menyadari bahwa takdir sedang membawaku kembali ke masa laluku. Namun kali ini bukan sebagai pelayan yang dihina, melainkan sebagai penolong yang mereka butuhkan. Aku melangkah masuk ke dalam gedung itu dengan setelan yang rapi dan elegan. Langkah kakiku yang dulu ragu, kini terdengar mantap di atas lantai lobi yang nampak mulai berdebu karena kurangnya perawatan dari pemiliknya. Aku melihat Arka sedang berdiri di pojok ruangan dengan bahu yang merosot, memegangi beberapa berkas dengan raut wajah yang sangat kusam dan penuh beban. Dia tidak mengenaliku pada awalnya, karena penampilanku sudah berubah total dan aku sengaja mengenakan masker serta kacamata hitam untuk menutupi identitas asliku. Aku memperhatikan bagaimana dia berusaha mengatur stafnya yang tinggal sedikit, sementara suara bentakan ibu mertuaku yang masih saja cerewet terdengar dari dalam ruang kerja pribadi. Ternyata, meski sedang berada di ambang kebangkrutan, sifat sombong dan merasa paling tinggi itu masih belum hilang sepenuhnya dari hati wanita yang dulu mengusirku. Saat aku membuka masker untuk memverifikasi pesanan di depan Arka, tangannya yang memegang pena seketika membeku dan matanya membelalak seolah sedang melihat hantu. Dia tidak mampu mengucapkan satu patah kata pun, hanya menatapku dengan pandangan yang bercampur antara rasa malu, tidak percaya, dan penyesalan yang sangat dalam. Aku tetap bersikap profesional, menjelaskan bahwa cateringku sudah dibayar lunas untuk membantu acara terakhir mereka sebelum gedung ini benar-benar dikosongkan. Arka mencoba mendekat, mungkin ingin memohon ampun atau sekadar bertanya bagaimana aku bisa mencapai posisi ini. Tapi aku menjaga jarak dengan sangat sopan, namun tegas. Aku melihat ibu mertuaku keluar dari ruangan dan ikut terdiam 1000 bahasa saat melihat menantu yang dulu dia panggil pembantu, kini datang sebagai pemilik bisnis sukses yang mereka sewa. Tidak ada lagi keberanian di matanya untuk menghinaku. Yang ada hanyalah tatapan kosong penuh ketakutan akan masa depan mereka yang kini tidak lagi memiliki apa-apa. Malam itu, Arka benar-benar mengejarku sampai ke parkiran, berlutut di samping mobilku, sambil menangis sesenggukan, mengakui semua kesalahannya di masa lalu. Dia memintaku untuk kembali, bukan karena harta yang sekarang kupunya, tapi karena dia sadar bahwa hanya aku yang tulus mencintainya saat dia tidak punya apa-apa di desa dulu. Namun, aku hanya menatapnya dengan penuh rasa iba, menyadari bahwa meski aku sudah memaafkannya,
Luka yang mereka goreskan sudah terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata, "Maaf." Namun melihat Arka bersimpuh di aspal yang kasar, membuat hatiku terasa perih. Oleh sisa-sisa kenangan lama, aku tidak ikut menangis bersamanya. Karena air mataku sudah habis kuberikan pada malam saat mereka mengusirku tanpa ampun dulu. Aku memintanya untuk berdiri, bukan karena aku ingin kembali menjadi istrinya, melainkan karena aku tidak tega melihat seorang pria kehilangan harga dirinya sedalam itu di depan umum. Kabar mengenai kebangkrutan total keluarga Arka akhirnya tersebar luas, dan rumah mewah dengan gerbang emas itu pun akhirnya resmi disita oleh bank. Ibu mertuaku yang dulu selalu tampil sempurna dengan perhiasan mahal, kini harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sangat sederhana. Aku mendengar bahwa beliau jatuh sakit karena syok, kehilangan semua pengaruh dan teman-teman sosialitanya yang pergi menjauh saat mereka tahu keluarga itu sudah tidak lagi memiliki kasta. Entah dorongan dari mana, aku memutuskan untuk mengunjungi mereka di kontrakan sempit itu. Dengan membawa beberapa rantang makanan dari cateringku sendiri, aku melihat ibu mertuaku duduk di kursi kayu tua, wajahnya pucat, dan tatapannya kosong menatap dinding yang catnya sudah mulai mengelupas di sana-sini. Saat melihatku datang, beliau tidak lagi berteriak atau memaki, melainkan hanya menundukkan kepala dengan sangat dalam, sambil terisak pelan karena rasa malu yang luar biasa. Beliau mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan, seolah semua kotak-kotak tajam yang dulu beliau gunakan untuk merendahkanku kini telah berubah menjadi duri yang menyumbat mulutnya. Aku hanya meletakkan makanan itu di atas meja, lalu duduk sebentar untuk sekadar memastikan bahwa mereka memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup beberapa hari ke depan. Aku tidak datang untuk membalas dendam dengan kata-kata kasar, karena melihat mereka hidup dalam kondisi seperti ini sudah merupakan pembalasan yang paling nyata dari Tuhan. Arka yang baru pulang kerja dengan pakaian yang kusam hanya bisa terdiam melihatku berada di sana. Di tengah kemelaratan mereka yang sekarang, dia tampak malu melihat istrinya yang dulu dia biarkan mencuci kaki keluarganya, kini justru menjadi satu-satunya orang yang datang mengulurkan tangan saat semua orang membuang mereka. Di rumah sempit itu, aku menyadari bahwa roda kehidupan memang benar-benar berputar, dan keadilan selalu menemukan jalannya dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dan sore itu, di kontrakan sempit mereka, aku akhirnya benar-benar melepaskan semua beban yang selama ini menghimpit dadaku. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa rasa dendam, namun juga tanpa keinginan untuk kembali menjadi bagian dari masa lalu yang kelam. Aku menyadari bahwa memaafkan bukan berarti harus mengulang kesalahan yang sama, melainkan membebaskan diriku sendiri dari belenggu amarah yang bisa meracuni masa depanku. Arka sempat mengejarku sampai ke depan pagar kayu yang sudah rapuh, menanyakan apakah masih ada kesempatan bagi kami untuk memulai semuanya dari awal di rumah yang lebih sederhana. Aku berhenti sejenak, menatap matanya yang kini penuh dengan kejujuran. Namun aku hanya bisa menggelengkan kepala dengan perlahan sambil memberikan senyum yang paling tulus. Aku menjelaskan kepadanya bahwa Laras yang dulu dia kenal sudah lama hilang di malam hujan deras saat dia menutup pintu rumahnya. Dan Laras yang sekarang adalah wanita yang sudah mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Aku memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada bisnis cateringku yang kini semakin besar dan mulai membuka cabang di beberapa sudut kota untuk membantu lebih banyak orang. Aku sengaja mempekerjakan para wanita yang pernah mengalami nasib serupa denganku, memberikan mereka tempat untuk berkarya tanpa harus merasa rendah karena status sosial mereka. Kebahagiaan terbesarku sekarang bukan lagi saat melihat saldo bank yang terus bertambah, melainkan saat melihat senyum para pekerjaku yang kini punya harapan baru untuk hidup mandiri. Ibu di desa pun kini sudah hidup jauh lebih layak.
Aku membawakannya ke kota, agar beliau bisa melihat sendiri hasil dari kerja keras anak perempuannya yang dulu hampir saja menyerah. Beliau tidak pernah berhenti bersyukur dan selalu mengingatkanku untuk tetap rendah hati. Setinggi apapun posisi yang sudah aku capai sekarang, kami menghabiskan malam-malam dengan berbincang di teras rumahku yang nyaman. Bukan rumah mewah dengan pilar besar yang dingin, melainkan rumah yang penuh dengan kehangatan dan rasa saling menghargai. Ternyata, kebahagiaan sejati tidak butuh pengakuan dari orang-orang yang memuja kasta. Karena ketenangan jiwa hanya bisa ditemukan saat kita bisa menerima diri sendiri apa adanya. Aku tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa kepada dunia. Karena keberhasilanku untuk bangkit dari keterpurukan adalah bukti nyata yang tidak akan pernah bisa didebat oleh siapapun. Kini aku bisa tidur dengan nyenyak, tanpa perlu takut akan hari esok, karena aku tahu bahwa martabatku tidak lagi bergantung pada selembar kertas pernikahan atau izin dari seorang mertua. Izin dari seorang mertua atau pengakuan dari kasta yang tinggi, kini sudah tidak ada artinya lagi di hadapan kedamaian yang aku rasakan. Setiap kali aku membuka mata di pagi hari, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang kini terlihat jauh lebih bersinar, bukan karena polesan kosmetik mahal, melainkan karena sinar kepercayaan diri yang tumbuh dari dalam jiwa. Hari ini, aku berdiri di depan gerbang emas rumah lamaku untuk terakhir kalinya. Bukan untuk memohon masuk, melainkan untuk melihat proses lelang gedung itu, yang kini telah berpindah tangan ke pemilik yang baru. Aku melihat ibu mertuaku dan Arka dari kejauhan. Mereka tampak lebih tenang, meski hidup dalam kesederhanaan. Seolah beban berat untuk menjaga gengsi telah diangkat paksa dari bahu mereka. Ada rasa lega yang luar biasa saat melihat mereka mulai belajar untuk bekerja keras dan menghargai setiap butir nasi yang mereka makan. Sesuatu yang dulu tidak pernah mereka lakukan saat masih bergelimang harta. Ternyata, kebangkrutan yang mereka alami adalah guru terbaik yang mengajarkan bahwa di hadapan Tuhan, semua manusia hanyalah hamba yang setara tanpa ada perbedaan. Kasta, pengalaman pahitku selama ini telah mengajarkan bahwa rumah yang megah tidak akan pernah menjadi istana jika di dalamnya tidak ada rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Aku bersyukur atas setiap air mata yang pernah jatuh, atas setiap hinaan yang pernah kuterima, karena semua itu adalah anak tangga yang membawaku menuju puncak kedewasaan, seperti sekarang. Aku bukan lagi Laras yang lemah, yang bisa diperintah seperti pembantu, melainkan Laras yang telah menemukan jati dirinya melalui badai yang paling kencang. Sekalipun pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengar ceritaku adalah jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena mereka tidak memiliki harta. Sebab nasib bisa berputar secepat kedipan mata. Jangan pula biarkan orang lain mencuri harga dirimu, karena kehormatan seorang wanita tidak terletak pada seberapa kaya keluarga suaminya, tapi pada seberapa berani dia mempertahankan prinsip hidupnya. Aku telah membuktikan bahwa kelembutan hati bukan berarti kelemahan, dan ketulusan adalah senjata yang paling ampuh untuk memenangkan pertarungan kehidupan yang sesungguhnya. Kini, aku melangkah pergi, meninggalkan masa lalu itu tanpa menoleh lagi ke belakang, menuju sebuah masa depan yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Langit sore itu terlihat sangat cantik dengan warna jingga yang hangat, seolah memberikan restu pada setiap langkah kaki yang kuayunkan menuju kebebasan yang hakiki. Namaku Laras, dan ini adalah akhir dari curhat piluku yang kini telah berubah menjadi sebuah simfoni kemenangan bagi setiap hati yang berani untuk bangkit dan melawan.